Beliau bernama Al-Habib Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Wali As-Safi Sarirah Al-Abid Al-Murabbi Sultan Al-Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad, sampai nasabnya kepada Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Al-Thani Syekh Abdurrahman As-Saggaf, dan menyambung nasabnya kepada Al-Ustadzul Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan bersambung nasabnya kepada Al-Imam Al-Husain Ibn Al-Imam Ali wa ibn Fatim wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim dan dibesarkan di kota Tarim, dan beliau hafal Quran di kota Tarim. Beliau dilahirkan pada tahun 1357 Hijriah, dan beliau di usia 4 tahun sudah ditinggal oleh ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi beliau tidak banyak dapat duduk bersama ayahanda beliau karena dari kecil sudah ditinggalkan sama ayahnya. Namun demikian, ayahanda Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sangatlah perhatian dengan sahibul haul Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan pada saat itu, pada kondisi seperti itu, Al-Habib Salim ini dari kecil memang sudah mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sering sakit-sakitan, sehingga dahulu ayahanda beliau memberi namanya Umar, karena kelihatannya Habib Salim ini setelah diberi nama Umar rupanya sakit-sakitan terus. Akhirnya ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri membawanya untuk berziarah ke Zambal, ke pemakaman para sadah Bani Alawi, para aulia wassalihin. Sampailah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di depan pusara Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau berziarah seperti layaknya orang berziarah, dengan membacakan surat Yasin dan bertawasul untuk kesembuhan dan kesehatan Al-Habib Salim. Tidak lama ayahanda beliau ini tertidur. Di dalam tidur beliau ini, beliau bermimpi dengan sahibul magam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan Habib Abdullah Al-Haddad memerintahkan kepada ayahandanya agar supaya namanya diganti dengan nama Salim. Jadi namanya dulu Habib Salim ini Umar, lalu diganti dengan nama Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Tafaulan, agar supaya dengan nama Salim ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala penyakitnya, dari segala penderitaannya. Dan ternyata itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ziarah langsung segera diganti namanya, dan Habib Salim diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga beliau tumbuh dewasa dengan sempurna. Pada usia 4 tahun Habib Salim sudah ditinggalkan sama ayahnya, sehingga beliau duduk
dan dididik oleh ibunda yang bernama Hubabah Rugayyah bintil Habib Muhammad bin Hasan Maula Aidid, dan dididik pula oleh sang kakek dari ibunya yang bernama Al Habib Muhammad bin Hasan Maula Aidid. Berkat bimbingan dan didikan seorang kakek, seorang ibu Hubabah Rugayyah, seorang syarifah, seorang ibu waliyah, putra wali. Ibunya wali, ayahnya pun wali. Jadi waliyah bintil wali Al Habib Muhammad bin Hasan Aidid. Setelah itu beliau tumbuh besar dan belajar di Rubatarin. Siang malam nampak keseriusan beliau dengan penuh jid wal ijtihad. Dari kecil sudah kelihatan semangatnya dan kegigihannya di dalam ibadahnya, dalam menghafalnya, dalam mempelajari ilmunya, sehingga beliau penuh dengan semangat ingin mengambil dan belajar ilmu daripada tokoh-tokoh pembesar murid daripada ayahanda beliau Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Walaupun dalam usia dini, dalam usia masih kecil, di usia belasan tahun, tapi beliau menunjukkan kegigihannya, keseriusannya untuk belajar, walaupun dengan para ulama-ulama besar, dengan para wali-wali besar. Di antaranya beliau berguru kepada Qutbil Muhab Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, salah satu andalan murid daripada ayahnya, sehingga kata ayahnya beliau, kafa bil Alwi yani bin Syahab fakhran. Ayahnya selalu membanggakan kepada muridnya, yaitu Al Habib Alwi bin Syahab. Kafa bil Alwi fakhran. Aku cukup, katanya, kalau tidak ada murid kecuali satu saja Al Habib Alwi ini yang menjadi Qutbil Muhab, Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, yang menjadi Ainut Tarin, Galbu Tarin. Kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, aku cukup. Lalu Al Habib Salim ini mengambil ilmu, belajar kepada Habib Alwi bin Syahab ini. Kemudian Habib Salim juga berguru kepada Al Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, salah satu murid andalan ayahandanya juga beliau Habib Abdullah Syatiri. Kemudian beliau berguru juga kepada Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah daripada Al Habib Umar bin Hafid. Karena pada saat itu beliau menduduki seorang mufti dan mengajar di Rubatarin. Dan banyak pula guru-guru beliau daripada ulama-ulama besar, daripada ulama dan aulia kubar. Di antaranya yang terakhir, beliau mengambil dan berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang menjadi gutub, yang tinggal beliau dikebumikan di Jeddah. Beliau juga salah satu guru beliau. Kemudian Al Habib Salim tidak lama di usia 19 tahun berangkat ke kota Sewun untuk berziarat kepada Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, seorang mufti, muhaddits, alim kabir di kota Sewun pada saat itu. Setelah kedatangan beliau ke tempatnya Habib Muhammad bin Hadi ini, Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf menyambutnya, bahkan memuji-mujinya, bahkan beliau mengkasyafnya dan berkata, Al Habib Muhammad bin Hadi berkata, innahu sayatawalla jami' umurihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
Kedatangan Habib Salim ke kota Sewun untuk mengambil ilmu, menghadir majlis-majlis Al-Habib Muhammad bin Hadi. Di sana dibacakan kitab-kitab Bukhari, Muslim dan Kutubus Sittah, termasuk Ihya dan yang lainnya. Beliau juga hadir mengambil ilmu kepada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, tapi beliau sangat memuji-mujinya karena kecerdasannya dan kegigihannya, sehingga beliau memberikan suatu bisyarah, kabar gembira buat Habib Salim bin Abdullah Syatiri ini dalam belajarnya, dalam mengamalkan ilmunya, dalam berdakwahnya. Saya tawalla, akan mengurus, akan dibimbing jami umuri, semua urusannya. Habib Salim bin Abdullah Syatiri ini, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, langsung dijaga, langsung diawasi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu kabar gembira yang menggembirakan kepada hati Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di tahun itu pula beliau melanjutkan perjalanan untuk belajar ilmunya ke kota Mekah. Pada tahun itu beliau berangkat dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan belajarnya ke kota Mekah. Di sana sampai di kota Mekah beliau berguru kepada Al-Alim, Al-Muhaddits, Al-Kabir, Al-Musnid, Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sampai di kota Mekah beliau duduk merapat dengan gurunya, mulazamah dengan gurunya, istiqamah dengan gurunya, sehingga tidaklah datang gurunya ke suatu tempat majelis ataupun pengajian melainkan Habib Salim sudah duduk paling depan. Beda dengan anak-anak kita. Ini Habib Salim begitu duduk di kota Mekah, datang di barisan yang pertama, datang paling pertama, dan beliau sudah menyiapkan bukunya, pulpennya, dan buka telinganya, buka matanya, buka pikirannya, sehingga semua yang disampaikan oleh gurunya beliau bisa menangkapnya. Pelajaran yang beliau pelajari di kota Mekah bukan cuma 1-2 pelajaran, tapi dari siang sampai malam itu tidak kurang dari 12 mata pelajaran, daripada ilmu hadis, ilmu tafsir, usul, balaghah, mantik dan yang lain-lainnya. Dan beliau catat dan beliau talkhis sehingga menjadi buku-buku catatan beliau. Sehingga di akhir singkat cerita, Al-Habib As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki kagum terhadap Habib Salim ini. Dengan begitu banyak faidah yang diambil oleh beliau, dengan begitu banyak catatan-catatan yang dicatat oleh beliau, sehingga kata Sayyid Alawi, innaka qad akhadta minni aktsar min ghairik. Dalam riwayat lain, innahu lam ya'khud minni ahadun aktsara mimma akhadta anni. Ketahuilah bahwasanya, katanya, tidak ada satupun dari semua hadirin yang ada, ratusan murid beliau yang hadir di Masjidil Haram. Dikatakan pada saat itu yang hadir duduk tidak kurang dari 600-700 santri yang belajar kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki sekali duduk. Tapi apa kata gurunya? Tidak ada satupun yang mengambil, mendengar, mencatat ilmu dan faedah yang aku berikan sebanyak kamu, katanya Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tidak ada, lam ya'khud minni ahadun aktsar mim mithla ma akhadta minni.
Ini luar biasa. Sehingga catatan beliau yang dicatat semasa beliau belajar di kota Mekah itu yang disebut dengan safinahnya. Kalau safinah kita itu namanya kapal. Kalau kapal untuk para alim ulama, para penuntut ilmu itu adalah buku catatannya, buku notesnya. Setiap fan, setiap ilmu yang dicatat terpisah dengan buku catatan tersendiri. Disebut namanya safinah. Safinah, catatan yang dikumpulkan itu ternyata mencapai mujalladat, berjilid-jilid. Kalau ditulis, dibukukan, itu bisa mencapai tidak kurang dari 20 jilid. Di antaranya yang sekarang sudah dicetak, yang sudah disebarluaskan, yaitu dengan kitab Fawaidus Syatiriyah. Al-Fawaidus Syatiriyah ini fawaid-fawaid yang diambil oleh Habib Salim bin Abdul Syatri pada saat beliau belajar di kota Mekah. Itu baru satu fan saja dalam ilmu tafsir. Itu baru satu, belum yang lain-lainnya. Singkat cerita, Habib Salim duduk di kota Mekah selama 4 tahun dengan menimba dan mengambil berbagai macam ilmu. Pulanglah beliau ke Hadramut, tepatnya di kota Aden. Belum pulang ke kota Tarim, karena pada saat itu kota Tarim masih dalam keadaan kurang aman. Pulanglah Habib Salim ke kota Aden dan duduk di masjidnya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Beliau duduk di sana sambil belajar, mengajar, dan berkhutbah, berdakwah keliling dari kampung ke kampung. Beliau dari kota Mekah pulang ke kota Aden, duduk di kota Aden untuk berdakwah sambil belajar, menimba ilmu di kota Aden. Ternyata di kota Aden tantangannya bukan ringan. Ternyata tantangannya lebih berat. Orang berdakwah itu pasti banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian. Belum cacian, belum dari warga-warga yang tidak mungkin dukung dengan dakwah beliau ini. Akhirnya beliau tetap tegar. Beliau kibarkan dakwah dari mimbar ke mimbar, dari podium ke podium. Beliau keliling ke kampung-kampung untuk berdakwah di kota Aden. Sampai beliau ini sempat dihimpit, sempat dikejar-kejar. Akhirnya beliau bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seakan-akan Rasulullah sedang duduk, lalu datanglah Habib Salim ke masjid tersebut dan beliau cium tangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tangannya dicium oleh Habib Salim Syatri, Rasulullah nampaknya sedang memegang pedangnya. Apa kata baginda Nabi? Gum ya Salim. Gum, kalau bahasa kita ini, bangkit kamu, jangan takut. Wahrusni minal kufar. Kata, jaga aku, jaga syariatku, jaga agamaku ini daripada orang-orang kafir. Lalu itu pedang diserahkan kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Gum ya Salim, dan ambil ini, katanya, pedang, dan kamu berjihad, bela agamaku dan syariatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa Habib Salim ini sudah diizinkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ,
Beliau juga berziarah kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Beliau duduk bersipu dan bertawasul dalam menghadapi ujian, cobaan dalam berdakwah ini. Meminta isyarah kepada Habib Abu Bakar, seorang wali kutub, walaupun mereka sudah di alam kubur, tapi mereka sebetulnya masih hidup. Beliau minta isyarah, minta dukungan kepada para rijalus shalihin. Lalu beliau tertidur dan bermimpi bertemu dengan Habib Abu Bakar Al-Adni. Apa kata beliau? Istamir fid dakwah, istamir fid dakwah. Lanjutkan dakwah kamu, lanjutkan perjuangan kamu, jangan berhenti, jangan takut, katanya. Dari situ beliau semakin semangat lagi. Sudah mendapatkan bisyarah dari Rasulullah SAW, sudah mendapatkan bisyarah daripada sahibul magam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris. Tapi ternyata ujian bukan semakin ringan, semakin berat. Tidak lama datanglah komunis. Kalau sekarang ini PKI, Hizbul Ishtiraki. Dari kota Tarim, dari Hadramut, menyerang ke kota Adam. Terjadilah di sana namanya Al-Ightial, pengepungan terhadap Habib Salim. Jadi pengepungan itu nggak aneh. Dari zaman dulu juga ulama itu dikepung, diintimidasi dari zaman dulu. Habib Salim dikejar-kejar sama orang-orang PKI. Sampai pada saat Habib Salim sedang setelah mengisi pengajiannya di Gubah Al-Idrus pada jam 9.10 pagi. Begitu keluar dari Gubah, tiba-tiba ada sedan yang berwarna hitam. Habib Salim sedang berjalan di pinggiran jalan raya. Langsung itu mobil menabraknya sekencang-kencang. Sampai Habib Salim tertabrak kurang lebih 7-8 meter. Ditabrak. Tidak sampai di situ, langsung diculik lagi. Langsung ditangkap, dibawa ke mobil, langsung dibawa ke penjara. Penjaranya di mana? Di bawah tanah. Beliau diikat, tangannya diikat, kakinya diikat, bahkan disetrum. Habib Salim disetrum. Berhari-hari, berminggu-minggu, beliau tetap sabar. Beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul kepada ajdaduh Al-Faqih Muqaddam dan Ahlu Zambal, ya tarimu ahlaha. Akhirnya di suatu malam datanglah mereka berbondong-bondong untuk menziarati Habib Salim pada saat Habib Salim sedang ada di dalam penjara. Di bawah tanah sedang disiksa. Ayahnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri memberikan suatu bisyarah, kabar gembira. Jangan takut, katanya. Kau punya salaf. Salaf akan menolongmu. Salaf akan membantumu. Rasulullah tidak akan diam dengan kamu. Akhirnya di situ beliau merasa tenang, merasa lega. Dan ini di sini ada suatu keanehan. Ini boleh percaya atau tidak, tapi mudah-mudahan orang sini punya keimanan yang mantap dan insya Allah ini bukan omong kosong. Ada suatu kejadian yang menarik pada saat di dalam penjara itu. Habib Salim itu cerita. Pada saat Habib Salim masih kecil belum sempat ada kesempatan untuk menghafal Quran. Karena waktu itu ayah sudah tidak ada dan kondisi di Tarim tidak aman. Akhirnya minta kepada Allah di dalam penjara itu agar aku ini bisa menghafal Quran dalam waktu yang singkat. Habib Salim minta kepada Allah dengan berkat jidduh, dengan berkat salafnya, minta kepada Allah supaya pada saat ini aku bisa menghafal Quran. Akhirnya Habib Salim ini
rupanya tertidur, ngantuk, tidur. Tahu-tahu bangun tidur. Ini cerita Habib Salim. Begitu aku bangun, sejauh-jauhnya. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah begitu tidur daripada lagi, kemaksiatan. bangun lagi, apalagi 15 juz. Jadi menghafal Quran dalam mimpi. Dan itu hafalan, kata Habib Salim, tidak pernah dilupakan. Seakan-akan Quran itu berbayang, berjalan seperti kita lihat Quran di dalam HP, di dalam kamera, di dalam yang layar dan sebagainya. Jadi hafalan itu tidak sembarangan yang aku dapatkan. Jadi sekali merem 15 juz, merem lagi 15 juz, bangun sudah hafal Quran. Radhiyallahu anhu wa arda. Ya mungkin ini karena waktu sudah terlalu siang. Kalau kita bicara tentang Habib Salim ini terlalu panjang, tapi saya kira ini insya Allah membawakan suatu keberkahan buat kita. Yang penting kita tanamkan kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada habaib-habaib kita, kepada wali-wali kita dan ulama-ulama kita, sehingga kita dapat meneladaninya dalam soal bagaimana mereka, khususnya santri-santri di sini yang sedang menuntut ilmu di sini. Ayo semangat belajar. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk belajar. Kalian ada waktu, kalian ada kesempatan. Ayo belajar dari kecil. Mumpung kita belum tua. Sehingga bagaimana kita belajar dengan Habib Salim? Belajar dari kecilnya sampai besarnya, sampai di usia sudah belasan tahun, 20, 30, sampai beliau bagaimana tidak pernah ketinggalan. Terakhir itu Habib Salim yang kita lihat, Habib Salim bajunya, kantongnya, jubah tidak pernah lepas dari buku notes. Notes selalu ada di kanan kirinya. Setiap datang ke suatu tempat, mau kalangan habaibnya atau kiainya, ahwalnya, beliau kalau ada sesuatu yang beliau dengar dan dapatkan, beliau catat. Sampai pernah ada suatu cerita, itu buku ketinggalan. Beliau ke Indonesia, bukunya ketinggalan, notesnya di Hadramut. Dikira murid-muridnya ini Habib lupa dengan buku itu. Akhirnya Habib Salim sampai di Jakarta nyari notes, nyari buku catatannya, dan minta dikirimkan dari Hadramut ke Indonesia. Dan terpaksa ada satu muridnya, karena itu tidak bisa dikirim pakai JNT, JNE, terpaksa ada satu santri Indonesia pulang hanya untuk mengantarkan buku notes saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi radhiyallahu ta'ala wa anhu. Itulah kegigihan mereka dalam mencari ilmu, mencatat ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya insyaallah. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf, dan insyaallah nanti kita akan sambung di masa-masa yang akan datang, sehingga kita selalu cinta dan bisa meneladani kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.